Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu pertama, hak untuk hidup. Maksudnya setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, hidup tentram, aman, sejahtera, bahagia, dan memperoleh lingkungan. Yang kedua, yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Yang ketiga, yaitu hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengadilan, gugatan, baik dalam perkara pidana, perdataan maupun administrasi. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat, memeluk agama, tidak boleh diperbudak memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman, tentram, serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Apa itu pertanyaannya? Jelaskan sejarah HAM di dunia dan berikan pendapat saudara tentang peristiwa pelanggaran HAM di dunia. Baiklah, sejarah HAM di dunia yaitu berawal dari dunia barat atau Eropa oleh seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, HAM masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai 3 peristiwa. Apa saja 3 peristiwa itu? Yang pertama, Magna Carta, yang kedua, Rebellion Amerika, dan yang ketiga, Revolusi Perancis. Pendapat saya tentang peristiwa pelanggaran HAM di dunia yaitu karena kurangnya kesadaran manusia, kurangnya kesadaran masyarakat yang ada pada negara tersebut. Karena masyarakat menganggap sepele akan HAM tersebut, padahal dalam setiap negara sudah ditetapkan peraturan-peraturan HAM. Contohnya di Indonesia sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi, apabila masyarakat melanggar HAM, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang terdapat pada peraturan negara tersebut. Baiklah, selanjutnya hak persamaan dan kebebasan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyaknya makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Baiklah, selanjutnya tentang hak hidup dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal 'udhna bil 'udhni was sinna bis sinni والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasannya yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang zalim. Baiklah, selanjutnya tentang hak berkeluarga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanqihul musyrikati hatta yu'min wala 'amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Baiklah, selanjutnya tentang hak mendapatkan pendidikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyataqaffahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.
Baiklah, selanjutnya tentang hak kebebasan dalam beragama dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum walyadin, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya pertanyaan keempat. Apa itu pertanyaannya? Jelaskan pengertian menurut paham liberal, komunis, dan Pancasila. Menurut saudara, bagaimana Islam memandang tentang perlindungan tentang HAM? Menurut paham liberal, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Yang kedua, menurut paham komunis, HAM adalah suatu pergeseran nilai dari paham komunis yang mulai terpengaruh terhadap liberal, meski masih memiliki aturan yang ketat. Sedangkan menurut paham Pancasila, HAM sangat dilindungi karena hak asasi manusia itu merupakan karunia Allah yang dibawa manusia sejak lahir dan sesuai dengan Pancasila yang terdapat di sila pertama sampai sila kelima. Menurut saya, Islam memandang tentang HAM yaitu sangat kuat. Islam sangat memperlindungkan HAM. Contohnya saja, Islam mengatur tentang hak persamaan dan kebebasan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Islam juga mengatur tentang hak hidup dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. Islam juga mengatur hak berkeluarga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, dan Islam mengatur hak mendapatkan pendidikan dalam Quran surah Taubat ayat 122 dan hak kebebasan beragama dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi sudah jelas bahwa Islam sangat melindungi hak asasi manusia.